それがライト様よ。リリースアイスソード。アイスソード、しかも映像破棄だと。くそ。Yuk, kembali lagi bersama saya Mimin. Kali ini kita akan membahas anime Mugen Gacha atau My Gift Level 9999 Unlimited Gacha episode ke-7. Karena episode ke-6 kemarin kita diperlihatkan episode saat mantap dan ditutup dengan ending yang menggantung, yaitu ketika si Elf ini mengaku bahwa dirinya itu adalah Submaster dan informasi itu sangat-sangat diinginkan oleh Dark atau Light. Ya, itu informasi yang memang sedari awal cerita ini dibentuk itu memang tentang master dari dunia ini. Dark pun memerintahkan Nemumu dan juga Gold untuk menangkap si Dark Elf tersebut yang menjadi bawahan si Kaito untuk diinterogasi di dalam Abyss atau jurang iblis, tempatnya si Dark dan juga teman-teman itu berada. Namun karena si Dark Elf ini sangat sombong, dia tuh tidak lawan mereka tapi mengeluarkan 2 anggota yang dia bawa, dan ternyata orang yang dia bawa tersebut adalah hasil dari eksperimen manusia yang mengubah manusia menjadi monster. Nemumu, Gold, dan Dark pun sangat terkejut dibuat oleh si Elf Gelo ini. Elf gila itu berteriak membanggakan hasil dari eksperimennya, yang mana manusia itu telah berhasil berevolusi menjadi makhluk yang berbeda dengan penggabungan dengan makhluk lain atau bisa kita sebut chimera. Nah, hal tersebut membuat Light dan juga kawan-kawan itu menjadi sangat-sangat geram. Bayangkan saja, yang satu digabungkan dengan kadal batu spesial yang hidup di Dark Elf, dan yang satunya lagi itu digabungkan dengan troll yang baru saja diburu. Maka terciptalah manusia chimera yang membuat si Elf gila ini ya sombong gitu, karena levelnya berada di atas jauh manusia. Kesombongan Elf gila ini tidak berhenti ya. Dia terus saja memamerkan hasil penelitiannya, dan dia ngomong-ngomong atau dia bilang bahwasanya penelitian itu akan melampaui sistem master dan juga submaster. Mendengar ocehan si Elf gila ini yang sangat-sangat sombong dan juga fakta bahwa manusia dijadikan percobaan, wah, Dark sama ini sangat marah guys ya. Dia bilang kepada Nemumu dan juga Gold gitu untuk hajar si Elf ini. So, malah kalau bisa bunuh aja, tapi sebenarnya jangan dibunuh sih, karena kan mau ngambil informasi yang penting gitu dari si Elf ini, yang akhirnya si Elf ini tuh belum sadar akan posisinya. Dia masih menganggap bahwasannya penemuan makhluk ciptanya itu sangat kuat, bisa mengalahkan mereka bertiga dengan sekejap, yang padahal kedua monster itu pun menyerang Nemumu dan juga Gold dan kekuatan yang lumayan dahsyat. Tapi dalam waktu sekejap Nemumu menebas leher monster tersebut, dan dengan santainya Gold yang sambil melindungi si Erio, bocah kecil itu, juga menebas monster tersebut dengan satu tangan. Mantap kan gitu, 2 pengawal Dark sama ini. Namun yang mereka tidak ketahui bahwasanya monster tersebut itu memiliki regenerasi yang lumayan cepat, sehingga serangan dari Nemu dan juga Gold itu langsung dapat disembuhkan dan beregenerasi ke posisi awal. Yo,
Begitulah. Dalam sekejap, monster yang tadi itu sempat berantakan, sempat terkena serangan, sekarang sudah kembali lagi ke posisi semula. Dengan bangga dan juga sombong, si elf gila ini dia bilang mustahil untuk mengalahkan subjek penelitianku dengan mudah. Ya, tapi yang dia tidak ketahui itu pengawal Dark itu sangat kuat. Sekilas Dark itu mengkhawatirkan kepada teman-temannya. Namun karena dia memalingkan dari musuhnya, nah si elf ini malah kesel gitu dengan sikap Dark yang tenang, seolah gampang untuk mengalahkannya. Karena si Kaito itu merasa dirinya itu diabaikan, dia langsung mengeluarkan ultimate jurus terakhir dari pedang legendaris Grandius. Ya, sehingga perubahan wujud Grandius itu menjadi sangat besar. Nah, hal tersebut cukup membuat Light terkejut. Namun ya, sepertinya masih belum cukup untuk melukai Light. Nah, di sisi lain, Nemomu dan God itu bertarung melawan si dua monster ya buatan Dark Elf. Namun mereka sedari tadi tidak mengeluarkan jurus apapun, hanya menyerang dengan menggunakan kekuatan fisik saja. Di sini sempat Nemomu diolok-olok oleh si Gold. Nampaknya Nemomu dan Gold sedikit kesusahan ketika menghadapi monster-monster tersebut. Bahkan Nemomu mengejek balik kepada Gold yang kesusahan menghadapi krocok monster tersebut. Namun Gold punya alasan tersendiri, yaitu dia juga melindungi si Erio. Dan lagi-lagi si Dark Elf ini menyombongkan diri dengan hasil makhluk ciptaannya. Dan menawarkan kepada Nemomu dan God agar menyerah saja dengan baik-baik, agar diampuni dan setidaknya diberlakukan secara khusus. Tentunya membuat Nemomu dan God itu makin ngamuk sini. Siap-siap aja, nggak sudi cuy, awas lu anjir. Dan karena Nemomu dan Gold itu sangat murka, ya dua chimera anomali buatannya si elf gila ini jadi samsaknya Nemomu dan Gold. Dengan menggunakan skill beracun dan juga skill cahaya, Nemomu dan Gold itu ngebantai abis dua chimera ciptaan elf sampai menjadi debu tak tersisa. Dan di sini si elf masih belum sadar ciptaannya itu sudah benar-benar hancur. Dia tertawa terbahak-bahak, namun ketika menyuruh untuk ciptaannya itu bangun, ya tebak, tidak terjadi regenerasi. Dan ciptaannya itu hangus, tidak bisa kembali. Jelas si elf itu sangat terkejut karena ciptaan dia cuman dikalahkan dengan sekali serangan yang memang itu serangan itu mematikannya. Dan saking geramnya Nemomu, dia menendang biji cakar dari si elf ini sampai matanya putih becir. Kesel gitu ya. Dan hal tersebut mendapatkan teguran dari Gold yang dia bilang, "Weh, jangan kelewatan weh." Ya katanya nama juga Nemomu gitu, asal. Dan Nemomu bergumam, nanti saat kembali ke Abyss, aku harus ganti sepatu. Kayaknya gara-gara nendang si elf gitu dah. Jadi kayak najis anjir. Si Kaito pun semakin mengamuk. Dia mempusatkan seluruh energinya kepada pedang Grandius dengan mengubah bentuk pedang tersebut menjadi lebih besar
Dia mendapatkan kekuatan yang lumayan cukup besar ya, karena salah satu kekuatan atau ultimate dia ketika menggunakan pedang Grandis itu, sambil berteriak kepada si Dark tuh. Bahkan beberapa efek sihir dijadikan satu serangan ya, karena dari cloningan pedang Grandis itu memiliki efek sihir yang berbeda-beda. Petir, air, tanah, api itu semuanya jadi jam satu. Namun dengan mudahnya Dark itu menghindari ya serangan yang brutal dari si Kaito. Alhasil makin ngamuk lah tuh orang. Ternyata bukan hanya besar dan juga memiliki kekuatan yang besar, namun pedang Grandis ini bisa menyesuaikan bentuk dengan serangan kepada lawannya. Jadi ketika Dark itu menghindar, pedang Grandis ini mengincar dan juga berubah bentuk seperti cambuk. Bahkan kata Dark juga ini lebih mirip ke cambuk sih daripada pedang, masa cukup menarik ya, yang mana hampir saja bisa mengenai Dark. Namun lama kelamaan Dark pun menganggap biasa pedang Grandis ini. Alhasil Kaito yang mendengar pun semakin naik pitam dibuat oleh Dark, karena ya gimana ya, pedang legendaris itu Grandis masa dianggap bocah ini adalah pedang biasa gitu. Jadi kayak wah, terpancing emosinya ini si Kaito. Kaito melancarkan segala serangan kepada Dark, namun satu pun tidak ada yang mengenai Dark, karena saking lincahnya Dark ini dapat menghindari semua jenis pola serangan yang dilancarkan Kaito kepada Dark menggunakan pedang Grandis. Yang mana Kaito ini geram sekali, hanya butuh satu serangan kata dia untuk memusnahkan si Dark ini. Sekalipun kena dia akan binasa karena kekuatan pedang Grandis. Ya dasar sampai ya, pokoknya si Kaito ini kesel banget ya, mati kau Dark. Tapi ya gak ada yang kena serangannya. Saking OP-nya si Dark ini, kecepatannya itu tidak bisa ditandingi oleh pedang Grandis ini. Jadi gitulah pokoknya, diayam-ayamin. Akhirnya mendengar perkataan tersebut, Dark pun sengaja berdiam diri. Apa maksudmu? Sekali serangan? Ya, dan membiarkan Kaito menyerang dirinya. Perihitlah, sok silakan mau serang bagaimanapun, aku akan tetap diam. Ya, dan sekarang gilir Kaito menggunakan seluruh kemampuannya mengambil ancang-ancang dan menyerang si Dark, yang mana Dark ini literally hanya diam, tidak bergerak sedikit pun. Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan, itu tidak berefek dan tidak mempan, sama sekali tidak menggores Kaito. Yang membuat si Kaito sendiri kewalahan dan juga begitu kaget, karena ini pedang Grandis itu pedang kerajaan elf, mana mungkin tidak bisa membunuh manusia. Karena Dark sudah mulai bosan dengan serangan yang bertubi-tubi tidak dapat melukainya, akhirnya dengan satu kali gerakan pedang Grandis dapat dibatalkan dan juga terpental. Anjir, cuman juga ngibasin tangan satu, dan hal tersebut jelas membuat shock si Kaito, karena ini pedang Grandis loh, dengan ultimate ya Giant Sword Grandis. Sudah cukup, kata Dark. Dia bosan, pertarungan ini sudah berakhir, mari kita akhiri ini. Ya karena ya, dengan satu kali serangan yang menghantam kepada ulu hati si Kaito itu langsung membuat Kaito itu terpental, kalah tuh. Anjir, lemah banget elf satu ini. Iya, serangan balasan dari Dark itu sangat-sangat cukup untuk mengalahkan Kaito. Dan kini sekarang Kaito harus menghadapi kemarahan Dark yang menjadi-jadi, sehingga rasa sakit yang diterima Kaito itu
sangatlah kurang. Masih banyak sekali rasa sakit yang akan diberikan oleh Dark kepada si Kaito tersebut. Pendengar hal tersebut, Kaito pun dibuat panik olehnya. Dia tak menyangka bahwa dirinya itu dikalahkan oleh seorang manusia. Elf pilihan seperti dirinya itu adalah calon dari komandan dari kerajaan elf. Dan dia meminta maaf kepada Dark agar diampuni nyawanya. Pokoknya apapun informasi yang dibutuhkan, dia siap memberikannya. Dia mengemis-ngemis agar nyawanya diampuni oleh Tuan Dark. Wow. Posisi yang terbalik. Melihat Kaito yang menyerah kepada Dark karena melihat kemampuan Dark sangat menyedihkan. Ya, sampai-sampai Dark pun jijik kepada si Kaito karena meminta pertolongan, diampuni. Ya, sedangkan menyedihkan sekali. Bukankah si Kaito ini adalah pahlawan? Kenapa sampai meminta ampun segitunya? Ya. Dan Dark itu ingat bahwasannya 3 orang, Erio, Gimura, dan Wardi itu mati-matian melindungi, membela Mia, yang notabene mereka tidak memiliki kekuatan yang besar. Dan ya, mereka dibunuh oleh si Kaito ini. Bajingan emang. Ya, kenapa sekarang Kaito malah menyerah? Enggak memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Bukankah itu pahlawan? Si Kaito pun mengoceh bahwasanya mustahil untuk mengalahkan si Dark karena pedang legendaris Grandius saja dengan kekuatan maksimalnya itu tidak bisa melukai si Dark, makanya dia tidak mau mencobanya. Dan bahkan dia bilang umurnya itu lebih tua dari dia, maka dari itu harusnya dia dihormati. Nah, dengan ocehan-ocehan tersebut akhirnya membuat Dark ini tambah murka dengan sikap pengecut dan pecundangnya si Kaito ini. Maka dari itu dia membuka topeng dia dan menunjukkan muka asli serta bersumpah atas namanya akan membebaskannya kalau dia itu bisa menyerang ya si Dark ini untuk memberikan damage lah gitu. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Namun Kaito pun menolak dengan bilang sudah ku bilang aku akan memberikan informasi dan pedang Grandius ini. Jadi dia udah nggak mau nyerang si Dark. Ya si Dark makin memaki-makinya dan bahkan memotivasi. Kau mungkin akan jadi pahlawan di masa depan. Tuh jadi ya Dark ini sebenarnya ya baik sih kepada si Kaito ini dengan mental pecundangnya itu. Namun pilihan yang dipilih oleh Kaito itu adalah lari dan meratapi nasibnya. Tidak mungkin, ini pasti mimpi. Pasti aku sedang bermimpi. Jadi kayak dia nggak nerima gitu, dia kalah dari manusia, udah gitu diayam-ayamin, udah gitu dikasih motivasi, emang bangsat. Susah. Ya begitulah. Karena Kaito ingin melarikan diri, maka Dark pun menggunakan kartunya dan keluarlah Release Solar Ray, ya tembakan laser yang sangat cepat dan juga panas menembus ya, paha dari si Kaito ini sehingga dia tidak bisa berlari kemana saja. Itulah pembalasan yang dilakukan oleh Dark untuk menyadari si Kaito ini, ya menyadarkan bahwa Kaito tidak layak menjadi seorang pahlawan, melainkan hanya pecundang. Ya walaupun rasa elf, tapi Kaito itu adalah pecundang yang sangat memalukan, yang sangat-sangat ingin dibasmi oleh Dark sama. Wow. Yap, Kaito pun tertangkap dan juga tidak dihabisi karena ingin dibawa ke Abyss atau jurang iblis, jurang kegelapan, tempat Dark itu membangun kerajaan di sana. Ya, karena memang dari awal Dark itu tidak berniat untuk membunuh si Kaito karena dia itu memiliki informasi penting tentang
master dan submaster. Yang hal itu sangat-sangat menarik perhatian Dark, walaupun sejatinya Dark itu udah jengkel, udah pengen ngebunuh si Kaito ya, tapi dia sebisa mungkin menahan diri agar tidak membunuh si Kaito ini. Coba kalau misalnya Kaito nggak punya informasi yang penting, pasti sudah dibunuh dengan brutal oleh Dark. Ya, dengan kemampuan teleportasi, Dark membawa Kaito langsung ke markasnya atau ke sarangnya, yaitu Abyss, yang dimana Kaito sangat-sangat terkejut. Tiba-tiba dia langsung berpindah tempat. Bukannya perasaan tadi kita masih ada di dungeon, sekarang udah berbeda. Ya, mereka sudah beralih ke Abyss, yang mana di sana sudah disambut oleh 4 pelayan setia dari Dark yang memberikan sambutan kepada mereka. Bahkan tamu-tamu yang dibawa oleh Dark itu disambut dengan baik oleh keempat pelayan setianya Dark ini. Sebelum mereka mengetahui bahwa tamu-tamu yang dibawa ini adalah tamu yang spesial, dalam artian spesial untuk dibunuh, anjay. Ya, baru saja ingin ditawarin teh oleh para anak buahnya. Dark bilang dia ingin segera kembali, dan dia bilang bahwasanya orang yang dia bawa ke sini, tamu yang dibawa itu bukanlah orang baik-baik, melainkan manusia elf yang melakukan kejahatan, dimana dia dibawa ke situ ingin diinterogasi dan juga dieksekusi. Sontak keempat pelayan pun langsung berubah raut mukanya, dan juga semua pribadinya itu langsung berubah menjadi monster yang sangat mengerikan, dalam artian hawa keberadaan dan sebagainya. Dan hal ini sangat membuat shock ya si Kaito dan juga si Dark Elf ini, karena bisa-bisanya gitu mengerikan. Dan bahkan salah satu pelayan Kaito Dark itu sangat-sangat ambisius, yang intinya nasib buruk telah menanti Kaito dan juga si Dark Elf, yang mana mereka akan diinterogasi sampai habis dan akan dieksekusi langsung ketika informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Dan ada satu kesalahan fatal yang sangat tidak bisa dimaafkan, yaitu ya adalah eksperimen terhadap ras manusia, yang mana mereka menganggap enteng nyawa manusia ya, dan hal tersebut yang membuat seluruh pelayan dan juga Dark itu sangat-sangat murka kepada ini ya. Setelah pada murka, bisa-bisanya si Dark Elf yang kocak ini malah minta dilepaskan karena dia mengaku hal yang dia lakukan atas perintah si Kaito, karena dia diancam kalau nggak ngelakuin dia nggak bakalan meminta ampunan untuk dilepaskan kepada si Dark sama. Ya, kita sudah tahu jawabannya. Dark menolak dengan keras, dan ini adalah akhir bagi mereka. So, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Adios. Jangan lupa kalian follow akun ini. Nggak apa-apa sih. Yang penting nonton. Yuk, spoiler. Mantap.